Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Septian Aditya Mardianto. Oke, di sini saya akan uji SKU laksana poin 1 mengenai apa itu makna rukun iman dan rukun Islam. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Rukun iman adalah suatu pedoman bagi umat muslim untuk menjalankan ibadahnya, sedangkan rukun Islam yaitu sebagai dasar atau fondasi untuk menunjukkan bahwa seseorang muslim yang sebenarnya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu rukun iman. Rukun iman tersendiri yaitu ada 6 rukun yang harus kita yakini. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Untuk iman kepada Allah artinya kita harus meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu benar-benar ada, meskipun kita tidak bisa meraba, melihat, atau mendengarnya. Oke, iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Oke, iman kepada malaikat artinya kita harus mempercayai bahwa malaikat-malaikat tersebut adalah utusan Allah untuk mengurus kehidupan yang ada di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai umat muslim kita juga harus mempercayai dan meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman untuk kita berbuat baik menuju jalan yang benar tentunya di akhirat nanti. Selain itu juga, selain Al-Quran, kita juga harus meyakini bahwa ada kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Oke, yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah artinya kita juga harus meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah hidup sebelum kita berada di sini, dan beliaulah yang mendapat mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya kita harus mempercayai bahwa hari akhir pasti akan datang, di mana hari hancur leburnya di dunia ini. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar kita juga harus mempercayai qada, yang artinya itu kepastian atau suatu rencana Allah yang sudah ada sebelum kita turun atau lahir di dunia ini. Sedangkan qadar yaitu kita juga harus meyakini bahwa kepastian Allah juga dapat dirubah atau yang biasa disebut dengan takdir. Itu lanjut ke rukun Islam. Oke, balik lagi, lanjut ke rukun Islam. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, rukun Islam adalah suatu fondasi atau dasar seseorang menjadi umat muslim yang sebenarnya. Oke, rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah syarat wajib seseorang menjadi umat muslim. Jadi apabila ada orang yang di sekitar kita belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu dikatakan belum menjadi seorang Islam. Oke, yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah rukun kedua dari rukun Islam yang setelah syahadat tadi. Sholat sebagai tiang agama setelah syahadat. Oke, sholat dilaksanakan dapat di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Oke, masuk yang ketiga yaitu puasa. Puasa adalah ibadah wajib
bagi seorang muslim apabila mampu. Seorang muslim yang dikatakan sunnah dalam berpuasa yaitu orang lanjut usia, anak-anak, terus orang yang baru berhalangan dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah tersebut adalah zakat yang wajib dilaksanakan orang Islam apabila mampu. Orang yang dikatakan tidak mampu dalam zakat fitrah contohnya yaitu orang fakir miskin, orang tidak mampu. Apabila mampu dalam membayar zakat, orang tersebut wajib membayarkannya berupa bahan pokok makanan di lingkungan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang disumbangkan dari orang-orang yang berkasta lebih tinggi atau orang yang sudah punya. Oke, lanjut. Rukun Islam yang kelima yaitu haji. Haji boleh dilaksanakan apabila mampu dan boleh tidak. Jadi hukumnya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai rukun Islam. Oke, kita contohkan atau saya contohkan logika dalam 5 rukun Islam tersebut dalam penerapan sehari-harinya. Oke, di sini misal ada botol ini kita umpamakan sebagai agama. Terus yang 5 jari kita ini kita anggap saja sebagai tiang-tiang agama atau 5 kalimat 5 rukun Islam tersebut. Oke, ini nomor 5 terdapat haji tadi ya. Haji apabila tidak dilaksanakan tidak apa-apa, dan apabila mampu dalam melaksanakannya itu lebih baik. Oke, yang keempat yang kelima terlebih dahulu, apabila tidak haji kita masih dianggap sebagai umat muslim. Terus yang keempat yaitu ada zakat. Zakat ini dilaksanakan bagi orang-orang yang sudah mampu membayar zakat. Apabila yang belum seperti fakir miskin, terus orang yang kurang mampu itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Bahkan orang-orang tersebut yang berhak menerima zakat. Jadi apabila orang kurang mampu tersebut tidak membayar zakat, agama ini masih dianggap sebagai agama muslim. Oke, yang ketiga yaitu puasa tadi. Oke, puasa bagi orang yang mampu kita harus melaksanakannya. Namun apabila orang yang tidak mampu melaksanakannya itu disunahkan. Contohnya orang-orang yang sakit, terus yang masih anak-anak, orang-orang lanjut usia itu disunahkan dalam berpuasa. Kita orang-orang tersebut seperti anak kecil, terus lansia, sakit, apabila tidak puasa, agama Islam masih bisa dikatakan masih beragama dalam orang tersebut. Namun apabila yang kedua ini yaitu sholat tadi tidak dilaksanakan, apa yang terjadi? Maka agama kita akan runtuh, akan jatuh dalam akhirat nanti. Kita tidak tahu arah jalan yang benar dan lain sebagainya. Jadi untuk kunci utama bahwa benar-benar muslim dan benar-benar orang yang tahu agama Islam, 2 itu yaitu kalimat syahadat
dan sholat itu sebagai pondasi utama. Namun apabila kita sudah mampu, kita tidak sakit, kita menjadi orang normal biasa, kita harus melaksanakannya seluruhnya kecuali haji yang disunahkan. Begitu penjelasan dari saya mengenai rukun iman dan rukun Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berangkat.